Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my English lesson. The next our subject in English lesson is news items text. Okay, I explain about news item text include purpose news items, and then generic structure news item, and then the last language future news item. Okay, my study, please attention and listen to me. Nah, di sini kita lihat ya pengertian news items. News items itu mungkin kita sudah banyak yang tahu bahwasanya itu artinya berita. Namun di sini para ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item sebagai berikut. News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Nah, kalau kita rubah ke dalam bahasa Indonesianya, sebuah tulisan atau teks yang memberikan informasi terbaru ataupun terupdate, terhangat dan teraktual, di mana informasi tersebut layak dan penting untuk diberitakan. Nah, inilah pengertian dari news item ya. Mau itu definisi dari bahasa Indonesia, dan juga di sini juga para ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item sebagai berikut yang sudah saya paparkan. Oke, next, purpose news item. Tujuan utama dari pembuatan teks berita tentu untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar berita tentang berita terbaru. Jadi syaratnya harus berita hangat, sehingga biasanya diberi tanggal dan tempat berita. Oke, generic structure news item. Di sini ada susunan paragraf pembuat teks. Nah, kita perhatikan ya. Nah, di sini kita perhatikan generic structure news item. Yang pertama ada newsworthy event, di mana berita utama dari suatu peristiwa atau sekilas tentang inti berita. Yang kedua ada background event, yaitu latar belakang peristiwa secara rinci melibatkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan terakhir ada source, yaitu sumber yang memberikan informasi berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, inilah susunan di dalam pembuatan news item text. Oke, next, language feature atau ciri-ciri kebahasaan teks news item. Nah, yang pertama melibatkan verbal verbs ya, atau kata kerja yang berupa penyampaian informasi seperti said, informed, told, reported, dan lain sebagainya. Verbal itu di dalam bahasa Indonesianya yaitu suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikasi dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Dan yang kedua, karena menggunakan verbal verb, news item ini dia tulisannya menggunakan kalimat langsung, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu direct speech ya. Dan biasanya itu ditandai oleh tanda kutip ya, tanda kutip 2 di atas atau apostrophe ya. Dan yang selanjutnya place and time. Dalam penulisan berita biasanya terdapat penjelasan tanggal atau hari dan tempat peristiwa terjadi. Jadi ini wajib, kalau dibilang wajib dicantumkan di dalam berita tersebut ya, dalam penulisan teks berita tersebut. Dan yang terakhir, dia di sini teks news item ini dia menggunakan past tense. Past tense ini mungkin udah kita ketahui bahwasannya dia bentuk lampau dan dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kenapa dia menggunakan past tense? Karena berita ini biasanya sudah terjadi ya, sudah terjadi. Makanya di dalam teks atau penulisan teks berita, dia kata kerjanya hampir keseluruhannya menggunakan past tense atau kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini juga katanya
masih terjadi atau masih berupa fakta, maka bisa menggunakan simple present tense ya. Itu untuk language future-nya.